Bu Paimah, sosok misterius pemilik lapak soto, tak pernah tampak jelas. Namun diduga telah dikubur hidup-hidup bertahun-tahun lalu. Malam pertama Laras tiba di desa Cemorokandan. Hujan turun rintik-rintik. Jalanan sepi, hanya diterangi lampu minyak yang menggantung dari bilik kayu tua. Kabut menggulung seperti napas raksasa dari perut bumi. Motor Reza melambat saat mereka melewati jalan kecil dekat pasar tua. "Kamu lihat gak?" bisik Reza. "Apa?" "Lapak itu. Itu soto Bu Paimah. Gak pernah tutup. Gak pernah ada yang lihat siapa yang masak." Laras menoleh. Di bawah pohon asam besar yang terlihat seperti bayangan setan di bawah cahaya samar, berdiri sebuah lapak kecil. Meja reot, lentera tua menyala temaram, satu mangkuk soto panas mengepul. Tak ada penjual, tak ada suara, tapi wangi kuah kaldu menyengat hidung menggoda, namun menyimpan bau amis samar yang tak lazim. Reza menahan tangan Laras saat ia hendak mendekat. "Jangan sembarangan. Ini bukan soto biasa. Ini buat yang lapar, tapi bukan lapar perut." "Maksudmu?" "Dulu ada pendatang yang makan di situ. 3 hari kemudian, dia ditemukan di pematang sawah, matanya melotot, perutnya robek. Tapi yang aneh, organ dalamnya diganti sama tulang ayam." Laras menertawakan cerita itu. "Ini cuma mitos kampung, cocok buat isi blog mistis. Tapi, aku mau verifikasi. Cerita yang beredar di Cemorokandan mengisahkan tentang Bu Paimah, janda tua yang membuka warung soto di tahun 1980-an. Soto buatannya dikenal gurih dan murah. Tapi suatu malam, ada tetangga yang mendapati bau busuk menusuk dari dapur rumahnya. Ketika warga menggeledah, mereka menemukan lubang besar berisi tulang belulang manusia di bawah tungku sotonya. Warga marah. Mereka menyerit Bu Paimah ke pematang belakang desa, menggali lubang, dan menguburnya hidup-hidup. Tapi sebelum tanah menutup wajahnya, Bu Paimah berteriak, "Aku akan tetap melayani. Mereka yang lapar akan datang, dan aku akan memberi makan dari tangan yang tak bisa membusuk." Laras, meski merinding, tetap mendekati tenda soto itu. Malam itu juga, di balik tirai putih kotor, ia tak melihat siapapun. Tapi ada suara. Serut, serut. Suara hirupan dari balik tirai. Tapi tak ada mulut yang kelihatan. Hanya bayangan samar tangan berlumpur sedang mengangkat sendok. Dan soto di meja ental, bagaimana berkurang isinya. Reza menarik Laras. "Kalau kamu mau bikin cerita, bikin. Tapi jangan makan. Sekali kamu makan, kamu jadi bagian dari mereka." "Mereka siapa?" tanya Laras. "Mereka yang hilang, tapi tak bisa pergi." Kembali di rumah Reza malam itu, Laras mencatat semuanya. Tapi matanya terus terpaku pada jari-jarinya. Ia sadar kuku jempol tangan kirinya kini dipenuhi tanah. Padahal, ia tidak menyentuh apa-apa tadi. Dan di dalam tasnya, tercium aroma soto menyengat. Saat ia buka resleting tas, ada mangkuk soto panas masih mengepul dengan selembar kertas kecil di bawahnya. "Besok malam, kamu pasti lapar." Langit desa masih kelabu, diselimuti kabut yang terasa dingin seperti tulang di PTS. Di pojok pasar Giritanur yang mulai sepi, warung soto milik Pak Kusno tetap menyala terang. Api kecil dari tungku tanah liatnya membara pelan. Wajan besar berisi kuah kuning keemasan mendidih perlahan, dan potongan daging mengambang di dalamnya. Tetapi malam itu, aromanya sedikit berbeda. Bukan lagi gurih dan menggoda, tapi amis, seperti darah kering di batu panas. Siti, seorang wanita muda yang tinggal tidak jauh dari pasar, terbangun karena suara yang tidak biasa. Suara cekikikan dari dalam warung Pak Kusno. Suara itu seperti tawa anak kecil, lalu berubah menjadi isakan tangis yang parau. Ia melirik jam, pukul 2.15 menit, dengan penasaran bercampur khawatir. Ia mengenakan jaket dan melangkah pelan keluar rumah. Dari kejauhan, Siti melihat warung soto itu. Lampunya masih menyala terang, tapi tak ada satupun pengunjung. Tak ada Pak Kusno, hanya asap hitam yang perlahan membumbung tinggi. Dan dari balik kepulan asap itu, tampak sosok wanita berdiri diam. Wajahnya kabur, tubuhnya menggigil, dan satu tangannya mencelup ke dalam kuah panas. Siti mundur, jantungnya berdetak tidak karuan. Ia tahu, itu bukan manusia biasa. Sementara itu, di tempat berbeda, Slamet, tukang parkir yang biasa berjaga malam di sekitar pasar, sedang asyik menyeruput kopi dari termos kecilnya. Ia menyadari bahwa setiap hari, mulai pukul 1 hingga subuh, selalu ada bau anyir di sekitar warung soto itu. Ia pikir sebelumnya cuma bau ayam, atau mungkin sapi tua.
Tapi sejak 3 hari lalu, bau itu makin menusuk dan membuat mual. Ia pun mencoba menyelidiki. Malam itu, dengan senter kecil, ia mendekat dari samping warung. Ia melihat di bawah meja dapur ada lubang kecil yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Lubang itu dipagari batu bata, dan dari dalamnya menguar bau busuk seperti bangkai manusia. Slamet mundur perlahan, tapi kakinya menginjak sesuatu plastik hitam besar yang lengket dan berat. Ia sentuh pelan, dan ketika dibuka, potongan tangan manusia, segar, masih berdarah, dan mengenakan cincin kawin berwarna emas. Siti terbangun di dalam rumahnya. Ia tidak ingat kapan ia pingsan. Namun, yang mengejutkannya, di meja ruang tamu, ada semangkuk soto panas, lengkap dengan kerupuk dan sambal. Di mangkuk itu, bukan potongan daging ayam, tapi gigi manusia. Hujan mengguyur tanah merah yang mulai becek. Suara gemericik air menyatu dengan desir angin yang menggugurkan daun-daun jati. Di ujung jalan sempit desa itu, lapak soto Mak Jamin tetap menyala terang. Padahal semua rumah sudah gelap, tak ada pengunjung. Hanya ada asap tipis yang mengepul dari dandang sotonya. Tapi malam itu, Rama nekat kembali ke lapak itu. Bukan karena lapar, melainkan karena rasa penasaran yang makin menggila. Ia ingin tahu siapa sebenarnya yang mengurus lapak itu setelah Mak Jami dikubur hidup-hidup. Peristiwa yang hanya segelintir warga tahu, dan mereka tak pernah berani membicarakannya lagi. Sebelumnya, Rama sudah mencoba berbicara dengan Pak Randi, mantan ketua RT, yang kini mendadak bisu dan hanya bisa menatap kosong ke arah barat. "Jangan ganggu sotonya," katanya dulu sebelum lidahnya membatu. Itu sudah jadi bagian dari tanah ini. Kini, Rama berdiri tepat di depan lapak. Lampu temaram dari lampu Petromax masih menyala di pojok meja. Namun ada satu hal yang berubah, bau amis yang menyengat, seperti darah basi, tercampur tanah basah. Rama mengelus tengkuknya yang merinding. Ia melangkah maju, mendekat ke panci besar yang mengepul. Tangan gemetar, ia membuka tutupnya. Isinya bukan soto, tapi potongan kain kafan berlumur darah, mengambang di dalam kuah. Rama mundur, ingin lari. Tapi dari balik gubuk dapur, terdengar suara gemerincing mangkuk. Seperti ada yang sedang menyiapkan pesanan. "Duduklah, Nak, soto sudah hampir matang." Suaranya perempuan, serak, namun jelas bukan suara Mak Jami, lebih muda, tapi dingin dan tanpa jeda, seperti dibisikkan dari liang lahat. Dengan tubuh kaku, Rama menoleh. Dari balik tirai bambu, muncul seorang gadis remaja berpakaian kebaya lusuh. Wajahnya pucat pasi, mata menghitam. Tapi yang membuat Rama hampir pingsan, di leher gadis itu tergantung liontin merah milik Mak Jami yang dikuburkan bersamanya. "Kau lapar kan?" tanyanya, menaruh semangkuk soto yang mengeluarkan bau anyir. Rama berusaha mundur, tapi kursinya tak bisa digerakkan. Kakinya seperti ditahan sesuatu dari bawah tanah. Ia menoleh ke bawah. Tangan kaku membiru muncul dari celah-celah tanah, mencengkeram pergelangan kakinya. Seketika itu, suara tangis terdengar dari bawah bumi. Seperti banyak orang meratap bersamaan. Tangisan para pelanggan yang tidak pernah pulang. Tangisan mereka yang makan soto dan tidak pernah ditemukan kembali. Keesokan paginya, warga menemukan lapak soto itu masih menyala. Tapi tidak ada siapapun. Hanya sebuah mangkuk soto dingin di meja, dan jejak kaki berlumpur menuju tanah pekuburan di belakang lapak. Dan satu hal yang membuat bulu kuduk semua warga berdiri. Tulisan di kaca lapak itu berubah. Bukan lagi soto Mak Jami, tapi soto untuk yang dilupakan. Hujan baru saja reda. Awan tebal masih menggantung, seperti menyembunyikan sesuatu yang enggan dilepas dari langit. Di sudut pasar tua yang sudah lama kosong, aroma kuah soto menyusup perlahan. Padahal, tak ada warung yang buka. Sari kembali ke lapak itu. Kali ini ditemani Galang, teman masa kecilnya yang juga punya rasa ingin tahu berlebih. Ia ingin membuktikan bahwa semuanya hanyalah sugesti. Atau mungkin benar ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari apa yang pernah mereka dengar. Kalau memang dia dikubur hidup-hidup di bawah sini, kenapa nggak ada yang bongkar tanahnya? Tanya Galang sambil menyorotkan senter ke bawah meja bekas jualan. Sari membuka ponsel dan memperlihatkan transkrip wawancara dengan MB Aharono. Ada potongan kutipan yang membuat mereka sama-sama terdiam. Surono bukan dikutuk, dia memilih. Katanya, selama masih ada yang makan di warungnya, dia akan terus ada. Tapi jangan pernah makan sotonya saat malam Jumat. Dan malam itu,
adalah malam Jumat Kliwon. Galang tertawa sinis, mengira semua ini hanya dongeng kampung. Tapi sebelum Sari sempat menegurnya, udara di sekitar mendadak jadi berat. Lampu-lampu jalanan satu persatu padam, meninggalkan mereka hanya dengan sorotan senter. Kemudian terdengar klek, krek-krek, suara seperti tulang patah. Lalu gerakan pelan seperti sesuatu atau seseorang yang menyeret tubuh dari dalam tanah. Sari mencengkeram lengan Galang. Di bawah meja itu, ada sepasang tangan yang terbalut kain putih kotor, merangkak keluar perlahan. Dari balik gundukan tanah bekas lantai lapak, muncul wajah pucat pasi dengan mata terpejam, dan rahangnya masih mengunyah, bergerak naik turun seolah sedang menyantap daging meski tak ada apa-apa di sana. "Pak Surono," gumam Sari, suaranya nyaris tercekat. Wajah itu mendongak, lalu perlahan membuka mata kosong, tak ada putih, hanya hitam yang pekat dan dalam. Dari bibirnya, uap panas keluar, membawa aroma soto yang menusuk. Tapi kali ini, aromanya amis. Dagingnya, bukan sapi. Galang mundur beberapa langkah. Kita harus pergi." Tapi suara berat itu tiba-tiba terdengar, seperti dari perut bumi. "Sudah makan? Masih ada tempat untuk satu lagi." Lapak soto yang sudah lama mati itu kembali berdiri malam itu. Tapi kali ini, menunya tak lagi untuk manusia biasa. Malam itu hujan turun lebih deras dari biasanya, membanjiri jalanan yang mulai tergenang lumpur pekat. Suasana sepi, hanya terdengar rintik hujan dan sesekali suara kodok bersahutan. Namun dari kejauhan warung soto milik Pak Ranu masih menyala terang. Uap dari wajan besar di dapurnya terus mengepul seolah tak pernah padam, dan aroma rempah-rempah masih memenuhi udara. Raka yang sejak awal mencurigai keanehan di lapak itu kembali datang. Kali ini ia tak sendiri. Ia mengajak Lintang, temannya semasa kecil yang kini menjadi mahasiswa antropologi, untuk menelusuri asal-usul warung itu lebih dalam. Lintang memandang warung soto itu dengan tatapan tajam. Tempat ini punya aura aneh, terlalu hidup untuk sesuatu yang harusnya mati, gumamnya sambil merapatkan jaketnya. Mereka menunggu hingga warung sepi, lalu diam-diam mengendap ke belakang. Di balik gubuk penyimpanan kayu bakar mereka menemukan pintu kecil berkarat yang tersembunyi di bawah lantai papan. Raka mengangkat papan itu, perlahan hawa dingin dan bau busuk menyeruak tajam ke hidung. Tangga kayu menurun curam ke dalam tanah, menuju ruang bawah tanah yang tak pernah diketahui orang. "Ini seperti ruang penyimpanan?" tanya Lintang lirih sambil menyalakan senter. Namun, yang mereka temukan jauh dari sekadar ruang penyimpanan. Di balik tumpukan karung-karung berisi rempah dan tulang belulang, hewan mereka menemukan sesuatu yang mengerikan, sebuah altar batu tua dengan simbol-simbol kuno, dan di tengahnya berdiri patung wanita, setengah membusuk seolah baru saja dikubur namun dipaksa berdiri kembali. "Ite udot itu patung Nyai Ranu," bisik Rakan. Dia yang dikubur hidup-hidup bukan?" Lintang memeriksa simbol-simbol di altar. "Bukan patung, itu tubuhnya. Dia dimumifikasi, disimpan dalam ritual kuno, dihidupkan kembali melalui persembahan." Mereka dikejutkan oleh bunyi langkah dari atas. Seseorang membuka pintu lantai. Suara berat dan dalam terdengar, "Kalian terlalu dalam mencampuri." Dari balik pintu muncul sosok Pak Ranu. Wajahnya kini tampak lebih tua, pucat dan mata merah menyala. Tapi yang membuat mereka bergidik ngeri, tubuh Pak Ranu mulai meneteskan cairan hitam dari pori-porinya. Ia bukan lagi manusia. Lapak ini tak pernah tutup, karena Nyai Ranu harus terus diberi makan. Raka dan Lintang mundur perlahan, namun kaki mereka terperosok lantai tanah di ruang bawah itu mulai bergerak seperti mengisap mereka ke dalam. Tulang-tulang di sekitar altar bergoyang membentuk semacam lingkaran pelindung. Aroma soto mendadak menguar, kali ini bercampur bau darah dan daging busuk. Lintang berteriak, "Kita harus memutus ritus ini." Dia masih bergantung pada soto, pada daging yang disajikan. Namun sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, sosok lain muncul dari balik kegelapan. Seorang perempuan tua mengenakan kebaya putih dengan mata yang meneteskan darah. "Nyai Ranu." Tangannya terulur gemetar, namun mematikan. Tak seorang pun keluar yang telah melihat rahasiaku. Lampu di dapur atas padam serempak, dan malam pun benar-benar dimulai. Setelah kejadian mengejutkan di malam sebelumnya, warga desa kembali resah. Desas-desus terus bergulir dari mulut ke mulut. Mereka yakin sesuatu yang jahat telah bangkit bersama. Aroma soto yang terus menguar dari lapak tua itu
Namun tak satu pun berani mendekat lagi, kecuali satu orang, Pak Karta, mantan penggali kubur yang pernah dikucilkan karena dianggap terlalu banyak tahu. Pak Karta, mantan penggali kubur, berusia sekitar 60-an, dikenal menyendiri dan suka berbicara sendiri. Diam-diam dia menyimpan catatan kematian warga Tirangwesi. Joko, anak muda yang pernah diselamatkan oleh Pak Karta dari sumur tua. Kini dia mempercayai intuisi orang tua itu lebih dari siapapun. Mbak Turi, warga yang terakhir melihat Bu Reni, istri Pak Sutris, sebelum menghilang. Sore itu, Pak Karta datang ke lapak soto yang masih tetap buka seperti biasa. Ia berdiri lama menatap gerobak tua yang sudah penuh lumut dan kain berdebu yang bergoyang pelan, seolah ada angin dari dunia lain yang membelainya. Tiba-tiba, dia menggali sedikit tanah di samping lapak dan menemukan kain kafan robek berisi segumpal rambut. Ini bukan rambut biasa, gumamnya. Ini rambut Bu Reni. Joko yang diam-diam mengikutinya dari belakang, terkejut melihat Pak Karta mencium tanah dengan mata terpejam. Tolong dengarkan, Jo, tanah ini berbicara. Ada yang masih hidup di bawah sana, kata Pak Karta lirih. Tapi Joko hanya bisa menelan ludah. Ia tak sanggup menjawab. Malamnya, suara tangisan samar terdengar dari lapak, bukan hanya oleh Pak Karta, tetapi juga oleh warga sekitar yang nekat mendekat. Salah satu dari mereka, Mbak Turi, mengaku mendengar suara memanggil namanya dengan nada gemetar. Turi ye, tolong aku. Gelap sekali di sini ye. Warga mulai curiga, namun enggan mempercayai apa yang terjadi. Seorang dukun desa, Kirano, memperingatkan, lapak itu bukan sekadar tempat dagang. Itu penanda batas. Dulu, tempat itu adalah tanah larangan, dan kini telah dibuka kembali oleh keserakahan. Pak Karta menolak peringatan. Kirano, ia bersikeras bahwa satu-satunya cara menghentikan semua ini adalah membongkar kembali kubur Pak Sutris. Meskipun secara hukum itu dilarang. Malam hari, diiringi hujan rintik, Pak Karta dan Joko menggali kuburan Pak Sutris diam-diam. Tapi saat sekop mereka mengenai peti kayu, suara berat terdengar dari balik peti. Kenapa kalian ganggu aku lagi? Tubuh Joko langsung terpental, dan tanah menggulung kembali menutup lian. Pak Karta terdiam, lalu menoleh ke arah gerobak soto yang masih menyala lampunya. Di balik tirai lusuk itu, bayangan Pak Sutris berdiri diam, dengan mata kosong dan darah mengalir dari sela bibirnya, menunjukkan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang bangkit. Lapak soto itu bukan hanya menyimpan arwah, tetapi menjadi pintu gerbang dari sesuatu yang telah dikunci ratusan tahun lalu. Dan kini, segel itu mulai terbuka. Malam keempat sejak suara-suara dari arah lapak soto mulai terdengar lagi. Kini warga sudah terlalu takut untuk mendekat. Bahkan Pak Lurah pun mengunci diri di rumahnya. Tapi tidak dengan Seno. Seno, pemuda yang kehilangan kakaknya setelah memakan soto dari lapak terkutuk itu, masih menyimpan dendam. Ia yakin ada sesuatu yang belum tuntas. Sesuatu yang mengikat lapak itu dengan dunia orang mati. Dan malam ini, ia berniat mengungkapnya. Seno membawa senter, satu botol minyak kelapa, dan sebuah belati pusaka warisan kakeknya seorang dukun pengusir roh zaman dulu. Lapak itu terlihat biasa dari kejauhan, bahkan lebih bersih dari biasanya. Namun begitu mendekat bau amis yang aneh, seperti darah basi dan daging busuk segera menyergap hidungnya. Lentera di pojokan lapak menyala meski tak ada yang menyalakan. Seno masuk dengan hati-hati. Uap dari kuali besar di atas tungku perlahan mengapul. Ia membuka penutupnya. Ya Tuhan, di dalam kuali itu bukan soto, tapi potongan rambut panjang, gigi, dan kulit manusia mengambang dalam cairan kental kehitaman. Seno muntah seketika. Dari arah dapur, terdengar suara langkah. Menyeret, kau, belum bayar hutang rasa. Sosok pemilik lapak Mbah Kirno muncul. Tubuhnya separuh hancur mata, kosong kulit membusuk dan giginya masih menggigit sesuatu. Tapi anehnya ia tidak menyerang. Ia hanya duduk di kursi lapak seperti biasa, menyendok cairan dari kuali dan menuangkannya ke mangkuk. Seno bergetar, tapi ia mengingat kata-kata neneknya, jika roh dikubur tanpa restu, dia akan jadi penjaga dunia di antara. Kalau kau ingin istirahat, beritahu di mana kau dikubur. Mbah Kirno menunjuk ke bawah lapak, lalu mendesis, mereka menguburku hidup-hidup, agar rahasiaku tak terbongkar. Tiba-tiba tanah di bawah lapak bergetar. Uap dari tungku menghitam. Lampu padam. Dari dalam tanah muncul sesosok lain.
Seperti tubuh Mbah Kirno yang kedua, namun utuh dengan wajah menahan jerit. Mayat itu masih memakai seragam lusuh khas pedagang soto, dengan koin-koin perak di dadanya. Seno menggali tanah itu dengan tangan dan belati. Ditemukannya peti kayu dengan tulisan kuno di tutupnya. Jangan dibuka sebelum warisan dilunasi. Namun ia tetap membukanya. Di dalamnya ada mayat utuh Mbah Kirno masih segar dan tangan kirinya mencengkeram mangkuk soto. Seketika itu pula, Mbah Kirno yang berdiri di atas mengerang kesakitan dan meleleh seperti lilin panas. Suara-suara jerit dari roh-roh korban muncul dari sekeliling lapak. Puluhan wajah terdistorsi muncul dari dinding, tungkul, bahkan dari permukaan kuah soto yang tersisa. Seno membakar peti itu dengan minyak kelapa dan belati pusaka. Api menyala biru. Jeritan berhenti. Lapak runtuh pelan-pelan. Seno terduduk lemas di tanah. Ia menangis, namun hatinya lega. Bau amis menghilang. Uap dingin lenyap. Namun saat ia berbalik untuk pulang, ia menemukan satu mangkuk soto masih tersaji di atas meja lapak yang sudah rata dengan tanah. Di atasnya ada secari kertas bertuliskan, "Warisan ini belum lunas Seno." Malam seakan menjadi titik balik dari semua hal yang selama ini hanya dianggap sebagai bisik-bisik warga. Setelah kejadian kubur tua terbuka sendiri dan suara perempuan menangis di tengah hujan deras. Hari ini dimulai dengan keheningan mencekam. Tidak ada burung berkicau. Angin seakan lupa cara berhembus. Aditya terbangun di rumah Pak Arwan. Lelaki tua itu hanya duduk termenung di beranda. Tangannya gemetar menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Sejak kejadian malam itu, Aditya memutuskan untuk tinggal sementara di rumah Arwan agar bisa lebih dekat dengan lapak soto yang kini benar-benar tak pernah tutup. Meski pemiliknya sudah jelas-jelas dikubur 7 hari lalu. Namun, pagi ini lebih aneh dari sebelumnya. Lapak soto itu yang biasanya hanya berasap tipis kini mengeluarkan kepulan asap tebal berbau belerang. Aroma daging terbakar menyengat. Tanpa aba-aba, Aditya berlari ke sana. Saat ia tiba, ia melihat panci besar yang selalu tertutup rapat, kini terbuka lebar. Dan di dalamnya mendidih cairan merah kehitaman dengan suara gemuruh seperti magma. Suara jeritan menggema dari dalam tanah, tepat di bawah lapak itu. Beberapa warga datang, dipimpin Bu Mirna, bidan desa yang dikenal paling logis. Tapi saat ia mencoba menyentuh gerobak itu, ia berteriak, panasnya bukan dari api, ini dari bawah tanah. Pak Arwan yang mengikuti dari belakang tiba-tiba jatuh berlutut. Ia menggigil sambil berkata lirih, itu bukan sekadar lapak, itu penutup dari lubang yang seharusnya tidak pernah dibuka. Warga mulai panik. Ibu-ibu menarik anak-anak mereka. Beberapa pria mencoba menyiramkan air sumur ke arah gerobak. Tapi air itu malah langsung menguap sebelum menyentuh permukaan. Aditya mulai menyadari sesuatu ada pola. Setiap malam sejak pemakaman Bu Sarmini, api di lapak semakin besar dan mimpi-mimpinya semakin nyata. Dalam salah satu mimpinya, ia melihat Bu Sarmini duduk di atas panci itu, tersenyum. Tapi tanpa mata, hanya rongga hitam meneteskan cairan kental. Jika benar ini penutup, maka yang dikurung di dalam bukan hanya jasad Bu Sarmini, ucap Arwan. Malam harinya, gerobak itu menyala terang. Nyala api biru menghiasi setiap sisi. Warga mulai membentuk barisan. Beberapa membawa air suci, kitab doa, bahkan sesajen. Mereka tidak tahu lagi harus percaya pada logika atau tahayul. Semua batas kini telah kabur. Namun saat ritual dimulai, tanah di bawah lapak soto itu bergemuruh. Dari retakan tanah keluar asap dan suara langkah kaki. Bukan langkah satu orang, tapi salah satu rombongan mendekat dari bawah tanah. Angin dini hari mulai menyisir lembut desa. Namun hawa yang datang justru membuat kulit menggigil seolah bukan dingin biasa. Lapak soto Pak Surya kembali menyala. Uap panas mengepul dari panci, aromanya tetap menggoda. Seolah tak terjadi apa-apa malam sebelumnya padahal. Banyak warga mulai menghindari tempat itu. Namun malam ini, Bayu anak sulung Pak Surya duduk sendirian di kursi pelanggan. Menatap panci yang mendidih dengan wajah tegang. Wajahnya pucat, matanya sembab seperti tak tidur berhari-hari. Ia akhirnya mengakui pada dirinya sendiri ia telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat. Saat membersihkan lapak kemarin malam, ia menemukan sesuatu di dasar panci besar yang biasanya dipakai memasak kaldu. Bukan tulang sapi,
tapi potongan kain kafan basah yang terikat simpul merah. Bayu mencoba mencari jawaban malam itu. Ia menunggu sesuatu muncul. Dan benar saja, tepat pukul 2.13 menit, dini hari saat detik jam di dinding, tiba-tiba berhenti uap dari panci berubah jadi bentuk wajah. Wajah yang tidak asing. Wajah ayahnya Pak Suryan. Tapi wajah itu bukan wajah ayahnya yang dulu. Itu wajah mayat. Wajah seseorang yang telah dikubur. Dengan tanah yang masih menempel di alis dan mata membelalak. Wajah itu berbisik dari balik uap. Kau biarkan mereka ambilku. Kau tahu siapa mereka. Bayu gemetar. Ia ingin lari, tapi tubuhnya seperti dipaku di tempat. Lalu ia melihat. Dua tangan kurus keluar dari dalam panci. Uap mendesis seperti disiram air dingin. Tangan itu meraih pinggiran panci, seolah mencoba keluar. Bayu berteriak sekuat tenaga, namun suara seolah tenggelam dalam malam. Ia mencoba memejamkan mata, berharap ini mimpi. Ketika ia membuka mata kembali, semua hilang. Panci mendidih seperti biasa. Tak ada uap berbentuk wajah, tak ada tangan kurus, hanya aroma soto. Tapi ia tahu, apa yang dilihatnya bukan hayalan. Kain kafan yang semalam ia simpan di saku, masih basah dan terikat simpul merah. Dan kini, ada noda darah di ujungnya. Di kejauhan, dari pohon beringin yang menghadap lapak soto, terdengar suara ketawa pelan. Suara perempuan. Bayu menoleh. Sosok berselendang hitam berdiri diam di bawah pohon. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi dia melambai ke arah Bayu. Hujan mengguyur desa tanpa henti. Gemuruh petir menggetarkan genteng rumah-rumah warga. Namun seperti biasa, lapak soto tua di dekat pertigaan pasar tetap menyala terang dengan nyala lampu Petromax yang bergoyang diterpa angin. Kuah soto dalam panci besar masih mendidih, mengeluarkan aroma yang khas dan hangat. Damar, kini pemilik lapak itu, setelah kepergian tragis Bunarti, duduk termenung di kursi plastik tua. Pandangannya kosong menatap jalan. Pikirannya melayang kembali ke malam saat dia menemukan tubuh Bunarti yang terkubur hidup-hidup di belakang warung ini. Ia masih bisa mendengar suara desah nafas tertahan, kuku yang mencakar-cakar tanah. Dan sejak malam itu, Damar tidak pernah menutup lapak ini. Bukan karena niat mulia melanjutkan usaha, tapi karena ketakutan. Ia merasa diawasin, diintai, dia tak berani meninggalkan lapak meski satu malam saja. Jam menunjukkan pukul 1.17 menit dini hari. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat, pelan dan berat, dari arah jalan basan di bawah rintik hujan. Damar menoleh. Seorang wanita tua, mengenakan kebaya kumal dan celemek merah, berdiri diam di seberang meja. Rambutnya basah menutupi separuh wajah. Matanya tajam, menusuk Damar. Bunarti. Damar berbisik, tenggorokannya kering. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya melangkah maju, duduk di kursi pelanggan, lalu menunjuk ke arah panci. Ambilkan aku semangkuk, katanya dengan suara parau, serak seperti seseorang yang lama tak bicara, atau baru bangkit dari dalam tanah. Tangan Damar gemetar saat ia menuangkan kuah ke dalam mangkuk. Aroma amis yang tak wajar menyengat hidungnya. Ia menoleh ke panci. Cairan di dalamnya tampak lebih pekat kecoklatan, seperti darah. Tapi ia tidak bisa berhenti. Wanita itu makan pelan-pelan. Suara sendoknya berdenting pelan di bibir mangkuk. Setelah 3 suap, ia mendongak, menatap Damar. Kalau kau berhenti masak, Damar, aku akan kembali. Bukan hanya untukmu. Damar ingin berteriak, ingin kabur. Tapi kakinya tak bisa digerakkan. Jantungnya berdegup terlalu cepat. Ia jatuh terduduk. Saat Damar kembali sadar, langit mulai terang. Lapak itu sudah kosong, seolah tak ada yang datang. Tapi di kursi tempat wanita tadi duduk, ada bekas lumpur basah dan serpihan kain kebaya merah. Dan di dalam panci, dia menemukan gigi manusia. Di antara rintik hujan dan kabut yang turun perlahan dari bukit, lapak soto Bu Saminah tetap menyala terang. Tidak ada yang istimewa kecuali satu hal. Malam itu, tak seorang pun warga berani keluar rumah. Namun, seseorang datang. Seorang pria muda berbaju basah kuyup. Rambutnya menempel di wajah. Berdiri di depan lapak. Wajahnya tidak terlihat. Seperti tertutup kabut. Bayangan kosong, tapi tubuhnya nyata. Bu Saminah menatapnya tajam dari balik tirai dapur. Tidak ada suara. Tidak ada tanya. Hanya suara hujan dan suara panci mendidih. Pria itu duduk perlahan di bangku kayu, membelakangi lampu, sehingga wajahnya sepenuhnya tertelan gelap.
Seperti biasa, semangkuk soto disajikan. Walau tak ada satu kata pun terucap, Saminah membawa semangkuk soto ke mejanya. "Siapa kamu?" tanya Bu Saminah perlahan. Pria itu menunduk, diam, lalu dengan suara serak seperti berasal dari tenggorokan yang tak pernah digunakan, ia menjawab, "Aku yang dikubur tapi belum mati." Tubuh Bu Saminah bergetar. Kalimat itu dia dengar 20 tahun lalu dari seorang pemuda desa yang dituduh mencuri dan dikubur hidup-hidup oleh warga karena dianggap membawa sial. Tapi jasadnya tak pernah ditemukan. Bu Saminah mendekat, bola matanya gemetar. "Rifki," bisiknya. Pria itu mengangkat kepalanya perlahan. Bukan Rifki, tapi ada sesuatu dari dalam matanya. Yang kosong itu seperti kenangan yang dikubur bersama kesalahan. Seketika lampu di warung mati. Lapak soto itu diselimuti kegelapan total. Namun suara panci masih terdengar. Gelembung kuah soto dan napas berat pria itu. Saat lampu menyala kembali, bangku itu kosong. Soto tak disentuh, tapi ada bekas lumpur basah menetes dari kaki bangku menuju ke arah hutan. Saminah berdiri lemas, matanya menatap panci yang masih mendidih. Namun dari dalamnya muncul bau tanah dan bunga kamboja. Di balik lapak itu, tanah yang dulunya ditutup oleh paving kini mulai retak, seolah ada yang mencoba keluar dari dalamnya. Malam terakhir di desa menyambut dengan hujan deras dan petir yang menyambar tak henti. Udara begitu dingin, menusuk ke tulang. Lapak soto yang berdiri di bawah pohon beringin tua masih menyala. Meski jam menunjukkan lewat tengah malam, tak ada yang berani mendekat, kecuali satu orang, Randu. Lelaki yang beberapa hari terakhir jadi pusat perhatian warga desa. Ia bukan hanya saksi dari teror lapak soto itu, tapi juga korban yang masih hidup setelah bertemu langsung dengan sosok pemilik lapak yang dikubur hidup-hidup Pak Darto. Randu kembali malam itu bukan karena lapar. Ia kembali untuk mengakhiri segalanya. Di episode sebelumnya, Randu menemukan kenyataan bahwa Pak Darto tidak pernah mati secara utuh. Ia dikubur hidup-hidup oleh warga karena tuduhan ilmu hitam dan pesugihan. Namun, sumpah mati Pak Darto menjadi nyata selama soto ini masih dimakan. Aku belum pergi, dan kini sudah lebih dari 10 tahun. Lapak itu tak pernah berhenti menerima pengunjung. Bahkan saat manusia pun tak datang, bau daging rebus dan kayu bakar tetap tercium. Randu melangkah perlahan ke depan lapak. Lilin-lilin di pinggir meja menyala tanpa api. Hanya cahaya samar BR kelap-kelip. Di atas meja, semangkuk soto panas mengepul, seperti sedang menunggu seseorang. "Ini yang terakhir, kan?" gumam Randu. Suara lirih menyambut dari belakang tenda plastik lapak. "Yang soto terakhir, untuk jiwa terakhir." Sosok Pak Darto muncul. Separuh wajahnya telah rusak dimakan tanah. Kulitnya mengelupas seperti kain lap tua. Namun matanya masih hidup, masih menyala seperti malam dia dikubur. "Kau tahu siapa yang akan makan soto itu, Randu?" tanyanya sambil tersenyum menyeringai. Randu menggenggam keris kecil warisan kakeknya, yang katanya bisa mengusir roh dendam. "Aku tahu, bukan aku." Tiba-tiba, semua cahaya padam. Lantai di bawah lapak terbuka. Randu tercebur ke dalam tanah berlumpur, terjebak bersama mayat-mayat para pengunjung lapak terdahulu. Dalam ruang bawah tanah, Randu menemukan jasad-jasad yang masih utuh. Mereka adalah para pelanggan soto yang menghilang bertahun-tahun lalu. Salah satu di antaranya bahkan masih memegang sendok. Dari kegelapan, suara Pak Darto bergema, "Aku hanya memberi makan mereka yang lapar akan soto dan dosa." Randu menusukkan keris ke tanah. Sambil meneriakkan doa yang diajarkan ibunya, ia menancapkan keris itu ke tulang dada dirinya sendiri. Pengorbanan agar rantai kutukan berakhir. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat, lapak di atas terbakar. Api biru melahap seluruh tempat. Jeritan Pak Darto terdengar, namun perlahan-lahan menghilang, tergantikan keheningan total. Warga menemukan bekas lapak soto yang sudah jadi abu. Tak ada soto, tak ada meja, hanya tanah kosong dan di tengahnya sebuah keris menancap. Randu tidak pernah ditemukan. Namun sejak malam itu, tidak ada lagi suara mangkuk beradu, tidak ada aroma daging, tidak ada pengunjung tengah malam. Lapak soto itu akhirnya tutup. Cerita lapak soto yang tak pernah tutup adalah simbol tentang luka yang tidak ditangani dengan adil, dendam yang membusuk dalam tubuh, dan warisan dosa yang tak selesai. Seperti soto panas di malam sunyi, ia tampak menggoda
Tapi bisa jadi itu adalah hidangan terakhir.